Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Triutami dengan NIM akhir 051. Di sini saya akan membahas materi tentang asbabun nuzul. Pertama-tama, Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalahnya. Juga memberitahukan hal yang telah lalu, kejadian-kejadian yang sekarang, serta berita-berita yang akan datang. Mempelajari sebab turunnya ayat Al-Quran atau asbabun nuzul sangat penting untuk membuktikan keasliannya dan memahami Al-Quran secara menyeluruh. Ini merupakan langkah awal dalam mempelajari Al-Quran. Oke, selanjutnya akan ada 4 poin yang saya bahas dalam materi asbabun nuzul. Yang pertama, definisi asbabun nuzul. Yang kedua, pembagian dan macam asbabun nuzul. Yang ketiga, redaksi yang digunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Dan yang terakhir, manfaat mempelajari asbabun nuzul. Masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi asbabun nuzul. Kata asbabun nuzul terdiri atas kata asbab dan nuzul. Asbab adalah kata jamak dari kata mufrad, sebab yang secara etimologi berarti sebab, alasan, ilat, perantaraan, wasilah, pendorong, tali kehidupan, persahabatan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber, dan jalan. Dan yang dimaksud dengan nuzul ialah penurunan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi, asbabun nuzul ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan sebagian atau beberapa ayat Al-Quran turun. Secara harfiah, nuzul Quran dimaknai sebagai peristiwa Al-Quran dan secara majazi diartikan pemberitahuan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi asbabun nuzul. Dr. Subi Al-Salih mendefinisikannya sebagai peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran yang kemudian menjelaskan peristiwa, menjawab pertanyaan, atau menjelaskan hukum kontemporer. Dr. Muhammad Quraisy Shihab menambahkan bahwa ayat tersebut dapat menjelaskan atau mengomentari peristiwa tersebut atau menjelaskan hukumnya. Kemudian kita masuk ke pembagian dan macam asbabun nuzul. Pertama, pembagian ini dilihat dari aspek bentuknya, dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu dalam bentuk peristiwa dan pertanyaan. Sebab turunnya ayat dalam bentuk peristiwa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran, kedua peristiwa berupa kesalahan yang serius, 3 peristiwa itu berupa cita-cita dan keinginan. Sedangkan dalam bentuk pertanyaan, dibagi juga menjadi 3. Yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu, 2 pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu, dan yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Kedua, dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzulnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ta'adud al-ashab wa al-nazil wahid. Terkadang wahyu turun untuk menggapai beberapa peristiwa atau sebab, seperti turunnya Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang diturunkan sebagai respons terhadap kaum musyrik di Mekah sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah. Kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya pada surat Ad-Dukhan ayat 16 yang artinya, "Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami memberi balasan." Ketika kaum Quraisy menentang dan membangkang terhadap Nabi Muhammad SAW, beliau memohon kepada Allah agar mereka ditimpa kelaparan hebat seperti yang terjadi di masa Nabi Yusuf. Selanjutnya, masuk ke redaksi yang digunakan dalam asbabun nuzul. Yang pertama ada redaksi sari atau jelas. Asbabun nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas, misalnya, sebab turunnya ayat ini adalah seperti ini. Nah, ungkapan ini secara eksplisit menunjukkan alasan al-nuzul dan tidak memiliki makna alternatif. Kedua, redaksi muhtamilah. Asbabun nuzul dinyatakan dengan mendatangkan lafal fa sababiha yang masuk ke ayat yang dimaksud secara langsung setelah penjelasan suatu peristiwa. Selain itu, ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa ayat tersebut berasal dari peristiwa tersebut.
Oke, masuk ke poin yang terakhir, yaitu manfaat mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Yang kedua, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Ketiga, apabila lafal yang diturunkan bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi tahsih itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Yang keempat, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. Dan yang terakhir, sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan pada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Jadi, kesimpulannya, mempelajari asbabun nuzul sangat penting untuk memahami Al-Quran secara mendalam, menghindari penafsiran keliru, dan mengamalkan hukum-hukumnya dengan tepat. Memahami sebab turunnya ayat-ayat, baik tunggal maupun jamak, memperkaya pengetahuan, memperkuat keimanan, dan menjadi kunci utama dalam ilmu tafsir untuk memahami Al-Quran secara utuh dan benar. Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam materi asbabun nuzul. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.